Papa Mama, saudaraku sekalian, salam. Salam. Ada sukacita kok? Amin. Kekasih Tuhan sekalian, selamat beribadah, selamat menikmati persekutuan yang indah di pagi hari ini. Tema kita pada hari ini adalah persembahan, kualitas atau kuantitas. Bicara tentang persembahan, bagi kita orang Kristen ini bukan hal yang baru. Ini bukan hal yang asing. Dari masih kecil kita sudah diajarkan untuk tahu memberikan persembahan. Ya, kita ingat ketika kita masih sekolah minggu, pasti kita dikasih uang kolekte oleh orang tua kita untuk dibawa ke tempat ibadah. Persembahan adalah bagian dari liturgi ibadah kita, baik ibadah anak-anak, remaja, orang dewasa, semua ibadah pasti ada persembahan. Sekali lagi dari masih kecil kita sudah diajarkan untuk tahu memberikan persembahan. Ada sebuah cerita, ada seorang anak yang hendak pergi ke sekolah minggu. Dia punya mama kasih dia uang. Ada 1.000 rupiah, mama bilang ini taruh untuk kolekte. Dan ada 500 rupiah, ini untuk adik beli permen. Ketika dia pulang dari sekolah minggu, dia punya mama masih lihat dia ada pegang uang 1.000 rupiah. Terus dia punya mama tanya kepada dia, "Adik, kenapa masih pegang uang 1.000 rupiah?" Terus dia bilang apa? "Tadi di sekolah minggu, kakak pengajar ada bilang begini ketika adik dong mau berikan persembahan. Kakak pengajar bilang, berikanlah persembahan dengan tulus hati dan sukacita." Jadi adik berikan yang 500 itu dengan tulus hati, dengan sukacita. 1.000 ini kalau adik mau kasih, adik rasa berat. Papa Mama kekasih Tuhan, dari cerita ini pernah tidak ketong juga bertindak seperti anak sekolah minggu tadi? Pernah tidak kita merasa berat kalau kasih agak besar? Kekasih Tuhan, sesuatu yang biasa kita lakukan terkadang juga bisa kehilangan makna. Karena sudah biasa toh, jadi bisa kehilangan makna. Dan itu contohnya ketika kita memberikan persembahan. Kadangkala juga ala kadarnya, bahkan tanpa makna. Yang penting kita ada bawa persembahan. Yang penting kita ada taruh persembahan. Kita mau memberikan nilainya berapa saja itu tidak penting. Yang penting saya kasih persembahan. Kekasih Tuhan sekalian, karena itu harusnya sebagai orang percaya yang selalu memberikan persembahan kepada Tuhan,
selalu berefleksi, selalu bertanya, sehingga memiliki pemahaman yang benar ketika kita membawa persembahan ini. Harus selalu kita bertanya, apa itu persembahan? Kenapa saya harus memberikan persembahan? Apa arti persembahan ini? Apa motivasi saya ketika saya memberikan persembahan? Apakah persembahan yang saya berikan menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Pertanyaan-pertanyaan itu akan menolong kita dapat memberi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini berhubungan dengan persembahan. Yang menarik Bapak Mama, kalau saya lihat, kalau 2 minggu yang lalu khotbah kita tentang apa ya? Masih ingat kok? 2 minggu lalu pemberitaan firman Tuhan tentang apa? Tentang doa toh? Atau danau indah pembacaan beda? Pasti sama ya? Tentang doa. Minggu lalu tentang apa? Iya, tentang pengakuan iman kita. Dan hari ini tentang persembahan. 3 minggu berturut-turut ini ada 3 akta iman yang kita renungkan. Dan 3 akta iman ini doa, pengakuan iman, persembahan selalu ada dalam ibadah kita. Dan dia letaknya di mana? Setelah pemberitaan firman Tuhan. Ya. Setelah pemberitaan firman Tuhan, ada pengakuan iman. Ada persembahan, ada doa. Ini artinya apa? Ini artinya respon kita terhadap firman yang kita dengar. Ya. Jadi ini sedikit pemahaman tentang liturgi kita. Kenapa dia harus ada setelah firman? Baik pengakuan iman, baik itu tentang persembahan, tentang doa. Ini merupakan respon kita terhadap firman Tuhan. Tanggapan kita terhadap firman Tuhan. Hari ini kita belajar tentang persembahan. Persembahan yang selalu dan senantiasa kita lakukan dalam ibadah-ibadah kita. Kekasih Tuhan sekalian, bacaan kita terdiri dari 2 bagian. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. 2 perjanjian ini bicara tentang persembahan. Pertama Tawarik 29 ayat 13-17. Berisi tentang nyanyian pujian Daud sehubungan dengan persembahan untuk pekerjaan pembangunan Bait Allah. Isi nyanyian pujian Daud adalah ungkapan syukur karena berbagai kebutuhan material untuk pembangunan Bait Allah itu telah terkumpul. Bahkan kalau kita baca di situ dikatakan bahwa segala kelimpahan bahan-bahan bagi rumahmu ini sudah terkumpul. Kelimpahan. Artinya jumlahnya, kuantitasnya sangatlah besar. Dan oleh karena itu, Daud bersyukur kepada Tuhan. Daud bersyukur oleh karena persembahan-persembahan itu terhimpun dengan baik. Bukan hanya dari sisi kuantitas, jumlahnya yang berkelimpahan. Tapi juga semuanya sangat berkualitas. Orang memberikan yang terbaik, material-material yang terbaik.
untuk pekerjaan pembangunan rumah Tuhan. Dan sekali lagi, oleh karena semuanya itu Daud bersyukur kepada Allah yang telah menggerakkan hati umatnya untuk berpartisipasi, untuk memberikan apa yang dibutuhkan untuk pekerjaan pembangunan bait Allah. Dalam nyanyiannya Daud mengakui bahwa segala sesuatu yang mereka miliki semuanya berasal dari Tuhan. Dan persembahan yang mereka berikan itu hanyalah pengembalian dari apa yang telah Tuhan berikan. Saya pikir apa yang Daud katakan ini juga yang banyak kali. Toh kalau Bapak Mama Presbiter pimpin doa persembahan, doanya bilang begitu toh. Semuanya daripada Tuhan dan kami kembalikan ke dalam tangan Tuhan sendiri. Rumusan itu bersumber dari nyanyian pujian Daud ini. Persembahan Daud dan umat Israel yang telah diberikan itu lahir dari kecintaan mereka kepada bait Allah. Mereka begitu cinta kepada bait Allah. Dan karena itu mereka sangat serius ketika memberikan persembahan untuk pekerjaan pembangunan itu. Bait Allah adalah merupakan tempat mereka beribadah seperti ini. Bersekutu seperti ini. Menyembah Tuhan. Dan oleh karena itu sekali lagi, mereka memberikan dengan sukacita, dengan tulus hati, dengan sukarela, serta rasa syukur. Dan terutama persembahan mereka sebagai wujud pengakuan iman mereka dan hormat mereka kepada Allah Sang Empunya segala sesuatu. Dan memberikan dengan penuh hormat kepada Tuhan, pemilik segala sesuatu. Kita belajar dari umat Israel pada waktu itu. Bagian bacaan kita yang kedua. Dalam Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Perikop ini juga bicara tentang persembahan. Dikatakan di sana pada waktu itu Tuhan Yesus ada dalam bait suci. Dia duduk menghadap peti persembahan. Dan memperhatikan orang banyak memberikan atau memasukkan uang ke dalam peti itu. Kalau kita baca di dalam nas paralel, Markus pasal 12 ayat 4. Kekasih Tuhan sekalian, Yesus duduk dan memperhatikan. Ada seorang penafsir Bolan, dia bilang biasanya di bait suci ada 13 peti persembahan yang berbentuk nafiri. Mama bayangkan kalau 13 peti ini kira-kira kalau di sini nih dia berjejer ke apa ya? Ini hanya berapa satu? Di dalam bait suci katanya ada 13 memang tempat untuk orang memberikan persembahan. Tujuannya apa pada waktu itu mereka memberikan persembahan? Untuk mendukung pekerjaan pelayanan, untuk pemeliharaan bait suci. Pada saat itu kebiasaan orang kaya ketika mereka memberikan persembahan itu, mereka menyebutnya dengan suara yang nyaring. Orang-orang kaya ketika mereka mau memberikan persembahan pada waktu itu, mereka menyebut jumlah persembahan mereka dengan suara yang besar, dengan suara yang nyaring, supaya terdengar oleh semua orang yang hadir berapa banyak persembahan yang mereka berikan. Pada saat itu, Yesus memperhatikan dengan sungguh. Dan ternyata ada seorang janda, bahkan janda yang miskin. Dia hanya memasukkan 2 peser ke dalam peti. Kekasih Tuhan sekalian. Orang kaya memberikan dengan suara yang nyaring supaya orang dengar, itu untuk apa?
agar supaya mereka dipuji dan dihormati. Orang Kupang bilang apa ya? Makan puji. Janda ini memberikan hanya 2 peser. 2 peser itu katanya hanya, 1 peser itu kalau rupiah 400 rupiah. 2 peser itu hanya 800 rupiah. Janda ini, Yesus berkata dia memberi dari seluruh kekurangan yang dia punya. Janda ini memberi dari seluruh yang dia punya, seluruh harta bahkan hidupnya. Sementara orang kaya memberi dari kelebihan-kelebihan mereka. Janda itu telah memberi dari seluruh apa yang dia punya, dan selanjutnya sebenarnya dia mau bilang bahwa sekarang hidupnya hanya bergantung sepenuhnya kepada kemurahan dan kuasa Tuhan. Hanya itu yang dia punya. Untuk makan juga sana ada lagi. Dia kasih semuanya. Dia percaya bahwa hidupnya yang tersisa yang dia jalani diatur dan dipimpin oleh Tuhan. Dan itulah bukti iman ketergantungannya kepada Allah, kepada Tuhannya. Papa Mama, saudaraku yang diberkati Tuhan. Dari 2 bacaan firman Tuhan hari ini, pesan apa yang bisa kita dapatkan untuk kehidupan beriman kita di dalam hal persembahan kepada Tuhan. Yang pertama, persembahan yang kita berikan kepada Tuhan bukan oleh karena Tuhan berkekurangan. Pernah ada seorang anak yang dia tanya kepada dia pembapa. Ketika dia datang gereja, dia lihat ada tempat persembahan seperti ini, dia tanya, "Ini apa?" "Itu tempat persembahan." "Persembahan untuk apa?" "Untuk Tuhan," dia pembapa bilang. Terus dia bilang, "Kok Tuhan juga butuh doi kok?" Papa Mama kekasih Tuhan, kita memberikan persembahan kepada Tuhan bukan karena Tuhan kekurangan. Bukan karena Tuhan kekurangan. Dia punya cara, banyak cara untuk mensukseskan setiap pelayanannya di tengah-tengah dunia ini. Kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan yang telah lebih dahulu memberikan segala-galanya kepada kita, terlebih anugerah kehidupan, bahkan kehidupan kekal lewat pengorbanan Tuhan Yesus kepada kita. Kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kita yang tanpa batas itu. Karena itu ketum baca tadi dalam pertama Tawarik pasal 29 ayat 17. Daud katakan, "Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya ini dengan sukacita dan tulus ikhlas." Yang kedua, dari setiap persembahan yang diberikan itu akan terlihat seberapa besar iman kita kepada Tuhan, seberapa besar kasih kita kepada Tuhan. Dengan memberikan persembahan, kita dapat mengetahui motivasi kita memberikan persembahan. Kita diingatkan bahwa persembahan kita membuktikan spiritualitas kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita memberikan serampangan, kita memberikan asal-asalan dalam persembahan,
Sebenarnya kita sementara membuktikan seberapa besar spiritualitas kita, iman percaya kita, kasih kita kepada Tuhan. Ya. Yang berikut, di mata Tuhan tidak ada persembahan yang terlalu kecil dan tidak ada persembahan yang terlalu besar baginya. Yang ketiga ini kekasih Tuhan, sekali lagi, tidak ada persembahan yang terlalu kecil di mata Tuhan. 2 peser pun Tuhan terima. Tidak ada persembahan yang terlalu kecil. Tapi juga tidak ada persembahan yang terlalu besar yang ketong bilang, aduh pembesar lebih persembahan kepada Tuhan. Tidak. Karena Tuhan sudah memberikan segala yang kita punya ini. Apa mama kekasih Tuhan sekalian. Tema kita hari ini, persembahan kuantitas atau kualitas. Ada seorang teolog, Eko Dharmaputra, dia bilang, kualitas hati kita yang paling penting ketika kita memberi. Tetapi kualitas juga akan menentukan kuantitas. Semakin hati kita bersyukur, semakin besar pula kerinduan kita untuk memberi lebih banyak kepada Tuhan. Karena itu, Papa Mama yang diberkati Tuhan, kualitas hati kita yang paling penting. Kualitas menentukan kuantitas. Semakin hati kita bersyukur, semakin hati kita cinta Tuhan, semakin hati kita percaya kepada Tuhan, semakin kita beriman kepada Tuhan, semakin besar kerinduan kita untuk memberi lebih banyak kepada Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua yang memberi dengan tulus hati, dengan sukacita kepadanya. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin.